Ini Yesus Kristus ya, dengan berbagai kontroversi wajahnya ya. Iya. Banyak yang nanya, kenapa Ustadz enggak ke Haifa? Orang Tel Aviv aja ditutup kok. Terus itu pasti orang Kristen yang nanya. Nggak ada untungnya, emang lu yang bayarin gua. Terus kemudian ngapain harus diikutin? Perjalanannya kan singkat. Enggak. Lagian ngapain saya ikutin maunya dia? Siapa kamu? Para pemakan babi kecap suruh-suruh saya, nggak mau saya. Allah Subhanahu wa Ta'ala pelan-pelan menjaga agar pengikut Rasulullah tidak sama dengan pengikut agama tahun 325 Masehi. Agama yang mengajarkan Allah Bapa. Sebab segala firman yang engkau sampaikan kepadaku telah aku sampaikan kepada mereka, dan mereka telah menerimanya. Ini asik. Seluruh firman yang telah engkau, berarti Yesus bukan firman yang menjadi manusia. Asyhadu anna ilaha illallah. Alhamdulillah kami ada di Kabupaten Kepulauan Sangihe, dan kami saat ini ada di lahan yang ini merupakan tanah wakaf, dan di sini tanah wakaf ini akan digunakan untuk gedung dakwah Mu'alaf Center Hagia Sophia Kabupaten Kepulauan Sangihe. Dan alhamdulillah akhirnya Allah tambahkan pertolongan. Di samping sana ada lagi tambahan pertolongan dari Allah, yakni berupa tanah wakaf lagi ditambahkan sebagai lahan parkir nanti. Saudaraku, pemirsa dimanapun Anda berada, Kainama, Ustadz Ipung, Ustadz Aris, dan keluarga besar di Sangihe Talaut dan Sulawesi Utara Manado menyampaikan kepada Anda berita sukacita, berita kegembiraan. Mari kita berpesta dengan cintanya Allah. Dengan cara apa? Dengan cara mari bergabung bersama kami di dalam pesta sukacita. Pesta apa? Pembangunan rumah Mu'alaf Center sebagai bahan pekabaran rahmatan lil alamin. So by your contribution, your support to donate to the information that they'll provide with you, you can donate your towards this cause to create a Dawah Center. It's about 60 by 100 or 20 meters by 30 meters, and it's going to be 2 floors with educational classrooms and multi-purpose rooms, and of course all the proper and pamphlets and Islamic information for those to learn, understand, and grow into Islam. So join this organization here, Hagia Sophia Manado, the district of Sangihe, and allowing Aman Uli Center to be part of them. Join them, contribute, and donate to this cause and help this Dawah Center grow. Thank you very much. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada sore hari ini kita semuanya hadir dalam forum yang mulia, forum yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, insyaallah, dan semoga bisa memperberat amal timbangan kebajikan kita di akhirat. Pada hari ini insyaallah kita akan menaruh titip maps di sini hingga tembus di akhirat nanti insyaallah. Baik, alhamdulillah pada sore hari ini kita sangat bergembira sekali, dan momen ini menjadi lebaran. Setiap kali orang masuk Islam, setiap kali itu kami lebaran. Pada sore hari ini bersama kami adalah seorang pria usia kurang lebih berapa usia Pak? 29 tahun. 29 tahun. Nama lengkap boleh? Stephen saja? Stephen saja? Iya. Stephen only atau Stephen saja? Sama aja. Sama aja. Ya. Baik, Bapak Stephen usia 29 tahun. Ya. Pada sore hari ini datang untuk
untuk dialog, untuk belajar atau untuk bersyahadat pada hari ini? Bersyahadat. Bersyahadat ya. Masya Allah. Alhamdulillah. Subhanallah. Pak Stephen pada hari ini dengan kerelaan hati atau dengan keterpaksaan hati disuruh orang? Kerelaan hati. Kerelaan hati. Iya. Ya. Sejauh mana kemantapan hati Pak Stephen pada hari ini untuk bersyahadat? 100%. Sangat yakin sekali. Sangat yakin sekali. Iya. Apa yang melatar belakangi Pak Stephen untuk datang pada sore hari ini bersyahadat? Karena saya yakin kalau Muslim mungkin saja agama yang cocok dengan saya. Ya, seperti itu. Pak Stephen dari agama apa Pak sebelumnya? Kristen. Kristen? Iya. Kristennya Kristen apa kalau boleh tahu? Protestan. Protestan? Iya. Nama gereja nanti kami bip, kami sensor. Nama gerejanya apa Pak? Oke, baik. Pak Stephen, pada sore hari ini apakah sudah mengetahui perbedaan paling kompleks antara Islam dan Kristen? Belum kalau untuk hal Belum. Iya. Secara mendasar ada pada ketuhanan ya. Ya. Ada pada ketuhanan. Jadi seandainya Islam dan Kristen itu ketuhanannya, konsepnya sama, ya, maka sudah tidak ada masalah gitu kan. Iya. Sudah tidak ada saling berkompetisi. Iya, betul. Karena ini sama-sama agama misi ini. Iya. Tapi ada satu perbedaan yang kompleks sekali. Apa itu? Yakni ada pada diri Yesus Kristus alaihi wassalam. Yesus Kristus ini jurangnya ini di sini. Sampai kiamat nanti antara Islam dan Kristen. Sebetulnya pembahasan tentang Islam dan Kristen ini sebetulnya bukan masuk dalam kategori sara. Bukan. Karena apa? Karena yang memang hanya ada pada perbedaan satu orang ini saja, satu sosok ini, Yesus Kristus alaihissalam. Bukan pada perbedaan sara sehingga saling gotok-gotokan, tidak. Ada pada pemahaman tentang ini, Yesus Kristus. Sudah tahu belum? Yesus Kristus di Islam, Yesus Kristus di Kristen. Sudah ya, sudah tahu. Siapa itu? Kalau di apa Nabi Isa ya? Ya. Isa Al-Masih. Ya. Nabi Isa. Iya. Di mana itu? Maksudnya di mananya? Di Islam? Di Islam ya. Kalau di Kristen, siapa itu Yesus Kristus? Tuhan Allah. Tuhan ya. Tuhan, ya. Jadi kalau di Kristen itu Yesus ya Allah Bapa itu sendiri, Betul. Bapa ya Yesus itu sendiri, begitu kan? Begitu juga dengan Roh Kudus. Jadi Ya. ketiganya adalah sama. Betul, betul. Tetapi dalam Islam, Yesus bukanlah Allah, Allah bukanlah Yesus, Roh Kudus bukanlah Yesus, Roh Kudus bukanlah Allah, Allah bukan Roh Kudus, dan seterusnya. Ya. Dan termasuk Yesus itu dalam Islam, dia adalah seorang Rasul, seorang Nabi, orang soleh, dia hamba Allah. Iya. Sampai kiamat, ini konsep ini sampai kiamat. Sebetulnya ini kalau dibahas secara akal sehat ya, secara akal sehat, mudah sekali kita untuk menerjemahkan siapa itu Yesus Kristus alaihissalam. Salah satunya ya dari Alkitab ini, cara menerjemahkan kita siapa Yesus Kristus ini. Oh ya. Gambarnya. Nah, ini Oh, iya. gambar nih. Oh iya. Ini Yesus Kristus ya, dengan berbagai kontroversi wajahnya ya. Iya. Ada ratusan wajah Iya. yang diciptakan oleh orang-orang Kristen untuk mengejawantahkan diri pribadi Yesus Kristus. Yes. Sebenarnya kita bisa menerjemahkan Yesus itu salah satunya menggunakan lorong waktu ini, menggunakan Alkitab, Bible. Karena dari sini kita bisa kembali ke lorong waktu di mana Yesus Kristus hidup.
Termasuk kita akan mendengarkan persaksian-persaksian dari tokoh-tokoh di dekat, yang terdekat dengan Yesus Kristus, dengan murid-muridnya, dengan orang yang pernah bertemu dengan Yesus Kristus. Siapa Yesus Kristus bisa kita ketahui dari sini. Pak Stephen berapa bersaudara? 2 bersaudara. 2. Iya. Pak Stephen sulung atau Saya anak paling besar, sulung berarti. sulung? Ya, Ya, punya adik berarti. punya adik, betul. Adiknya laki perempuan? Perempuan. Perempuan. Berarti masih Kristen. Adik saya malah Buddha. Buddha. Buddha malah. Iya, malah. Kalau orang tua? Papa saya Buddha, mama saya Buddha, cuman lagi mempelajari Kristen. Buddha cuman? Sedang mempelajari Kristen. Oh. Ya, tapi belum dibaptis. Papa itu? Mama. Mama. Kalau papa? Kalau papa Buddha. Banyak di negara Indonesia kita ini KTP-nya Buddha, tetapi secara agama faktanya Kristen. Banyak, termasuk teman-teman saya tuh, sampai sekarang masih KTP-nya tuh Buddha, terus kemudian agamanya dia ke gereja, gitu. Nah, kalau orang tua bagaimana nanti menyikapi Pak Stephen pada hari ini bersyahadat itu? Oh, mereka sih terserah, itu pilihan saya. Pilihan? Pilihan, ya. Oh, tidak mempermasalahkan ya? Tidak mempermasalahkan. Alhamdulillah kalau begitu. Karena banyak sekali orang tua yang mempermasalahkan soal itu. Iya. Bukan hanya mempersoalkan, memperkarakan. Betul. Memperkarakan anaknya, disekap, dipukuli, dan seterusnya. Itu banyak kasus Banyak, itu. Bahkan laporan di kami, di hotline kami itu sampai sekarang masih ada itu. Kemarin-kemarin masih ada laporan juga. Disekap, dipukuli, dan seterusnya. Alhamdulillah kalau Pak Stephen tidak ada masalah. Iya. Terus Pak Stephen ini harapannya apa setelah nanti masuk Islam, bersyahadat? Harapannya ya semoga saya bisa menjalaninya dengan baik dan sesuai dengan ajaran yang ada di Islam tersebut. Baik, Pak Stephen berarti siap ya untuk belajar Islam dengan baik? Siap. Pak Stephen, adakah pertanyaan yang Pak Stephen selama ini mengganjal dalam hati tentang Islam? Apa itu? Silahkan. Banyak, tentu banyak itu. Sebelum bersyahadat, barangkali Pak Stephen punya pertanyaan, terserah, pertanyaan apapun bebas. Silakan. Tentang Nabi Muhammad boleh, tentang Yesus Kristus boleh, tentang apakah orang Islam itu benci Yesus atau gimana boleh. Silakan. Mungkin saya lebih penasaran lebih ke tentang Nabi Muhammadnya sih. Iya, boleh, silakan. Siapakah Nabi Muhammad itu, lebih tepatnya saya gitu sih. Yang selama ini pertanyaan besar untuk saya gitu. Maksudnya selama ini kan saya punya teman, penjelasannya menurut saya kurang masuk di saya gitu loh. Karena apa ya, kayak merasa kayak kurang tepat aja lah, itulah. Jadi saya perlu penjelasan lebih banyaknya tentang Nabi Muhammad itu. Pertanyaannya siapakah Nabi Muhammad itu? Itu pertanyaan bagus. Pertanyaan sangat bagus. Mewakili banyak orang. Karena masih ada banyak orang belum tahu siapakah Nabi Muhammad itu. Dianggap Nabi Muhammad adalah pencipta agama baru. Jadi dianggapnya agama yang pertama itu Yahudi. Agama yang kedua itu adalah Kristen. Ya. Baru muncul ketiga ini Islam. Semua orang ya pada umumnya menganggap seperti itu. Nanti Ustadz K ini adalah pecinta Nabi Muhammad nomor 1 di Indonesia. Beliau nanti akan menjelaskan tentang siapa sosok Nabi Muhammad. Cuman saya memberikan ini dulu, pembuka dulu, bahwa Nabi Muhammad bukan pencipta agama baru. Sama sekali tidak. Pertanyaannya, apakah Yahudi itu adalah agama baru, agama pertama? Mohon maaf, siapakah agama pertama di dunia ini? Saya tanya kepada Pak. Banyak orang Kristen menyampaikan bahwa agama pertama di dunia ini adalah Yahudi. Padahal tidak sama sekali. Yahudi itu adalah nama komunitas keluarga. Jadi awalnya itu adalah nama komunitas keluarga. Dia bukanlah agama. Baru sekarang ini menjadi agama.
Pertanyaan paling bagus adalah Nabi Ibrahim kan bapak para nabi, ya. Dihormati di Kristen, dihormati di Yahudi, dihormati di Islam. Pertanyaan saya, Nabi Abraham itu agamanya apa? Yahudi bukan dia? Dia bukan Yahudi. Karena Yahudi itu baru muncul, ya, baru muncul itu jauh setelah Nabi Ibrahim. Jadi Nabi Ibrahim punya anak namanya Ismail, ya. Yang kedua punya anak namanya Ishak. Ishak. Kemudian Nabi Ismail punya anak keturunan, ya. Kemudian Nabi Ishak punya anak keturunan juga. Nabi Ishak punya anak lagi namanya Yakub. Yakub kan ada dua, ada Yakub, ada satunya Esau itu kan. Esau sama Yakub itu kan. Nah, Yakub ini punya keturunan banyak. 13 anak itu kan. 13 kalau sama perempuannya gitu kan, Dina itu kan. Tapi kalau yang laki-laki semuanya itu adalah 12. Disebut 12 keturunan yang cikal bakal bangsa Israel itu kan. Nah, di 12 itu ada namanya Yehuda. Yehud. Akhirnya muncullah namanya Yehud, komunitas keluarga Yehud atau Yehuda. Ke bawahnya ini mereka membuat satu nama, itu Bani Yehud, atau sekarang terkenal dengan Yahudi. Jadi Nabi Ibrahim agamanya Yahudi bukan? Bukan. Ishak agamanya Yahudi bukan? Bukan. Yakub agamanya Yahudi bukan? Bukan. Agama mereka adalah menyembah kepada satu-satunya sesembahan. Siapa itu? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Termasuk Nabi Muhammad itu keturunan Ismail, ya. Beliau itu adalah penerus para nabi dan rasul. Untuk apa? Menyampaikan risalah, meneruskan para nabi dan rasul, memerintahkan agar umat manusia menyembah kepada satu-satunya sesembahan, termasuk Yesus Kristus. Isa alaihi shalom, itu Yesus Kristus termasuk itu. Beliau risalahnya adalah memerintahkan agar manusia menyembah kepada satu-satunya sesembahan. Terus kemudian baru terbit ini di bawah Yesus Kristus ini orang-orang yang mengangkat Yesus sebagai Tuhan. Padahal Yesus Kristus di Alkitab ini tidak pernah menyampaikan dirinya secara tegas, lugas, tanpa ambigu, tanpa kata ganti, dirinya adalah Tuhan. Ngomong diri sendiri ya? Iya. Tidak pernah. Jadi Nabi Muhammad itu adalah penerus risalah para nabi dan rasul. Islam itu brandingnya. Jadi dulu kan agama tidak ada namanya. Iya. Nabi Adam agamanya apa? Kan tidak ada nama kan? Nabi Adam itu Adam dan Hawa pernah bertemu dengan Allah langsung, ya kan? Agamanya apa? Tidak ada nama. Ya mereka menyembah Allah. Terus kemudian anak keturunan dari Adam ini, nah kalau bapaknya sama ibunya kan pernah bertemu sama Allah, jadi energinya kan masih terasa. Saya pernah di surga, saya pernah bertemu dengan Allah. Punya anak, anaknya dibilangi gini, nak, ini bapakmu ini sama ibumu ini pernah ketemu sama Allah, nak. Percaya tidak anaknya? Belum tentu. Belum tentu, ya. Nah, itulah muncul cikal bakal penyelewengan itu. Jadi jangankan dari anak keturunan paling bawah, anaknya Nabi Adam aja belum tentu percaya. Kalau bapak ibunya pernah bertemu sama Allah, ya kan? Ya, betul. Hanya cerita saja. Ya. Di bawah ini muncul sampai sekarang itu muncul penyelewengan. Rasulullah itu Muhammad tugasnya adalah penerus nabi dan rasul untuk meluruskan itu penyelewengan itu agar manusia tetap kokoh. Ayo kita kembali kepada khitah bersama, yakni kita menyembah kepada satu-satunya sesembahan, yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan perlu diketahui bahwa Nabi Muhammad kalau dari bapak, silsilah bapak itu keturunan Nabi Ismail, tapi kalau silsilah dari ibu
beliau adalah keturunan Bani Israel. Dari neneknya, dari keturunan ibu. Kalau dari Yahudi itu kan silsilahnya dari ibu ya. Dia keturunannya Bani Israel. Neneknya itu dari bangsa Bani Israel. Kenapa? Itulah kenapa orang Yahudi sampai sekarang tidak ada yang berani menghina Nabi Muhammad. Karena Nabi Muhammad dari silsilah nenek, beliau keturunan Bani Israel. Silsilah dari bapak, keturunan dari Bani Ismail. Nah, kemudian saya lanjutkan berikutnya kepada Ustadz Kainama, pecinta Rasulullah Muhammad nomor 1 di Indonesia, untuk meluruskan ini pengetahuan ini semua. Karena banyak sekali saudara kita Kristen Katolik sampai sekarang bertanya, ini siapa Nabi Muhammad ini? Nah, begitu. Apakah dia pencipta agama baru dan seterusnya. Kepada Ustadz Kainama, senior saya, dipersilakan. Syukran. Sebelum ke saya, tolong bacakan Al-Ahzab 40, Ustadz Ipung. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ma kana Muhammadun aba ahadin mir rijalikum walakin rasulallahi wa khataman nabiyyin wa kana Allahu bikulli syai'in alima. Terjemahannya adalah Muhammad itu bukanlah bapak dari seseorang di antara kamu, tetapi dia adalah utusan Allah dan penutup para nabi, dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Sadaqallah, sadaqallah, wa sadaqallahul adzim. Sadaqallahul adzim, sadaqallahul adzim, wa sadiq Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para ustazah yang disayangin dan dimuliakan Allah, diberkahi, dirahmati bersama seluruh keluarga. Amin. Sehat. Amin. Anak, mantu, cucu, semua sepupu, orang tua yang masih ada maupun yang sudah di alam yang lain sambil menunggu cintanya Allah. Keluarga kita yang sudah mendahului kita, jangan sedih karena ada orang yang mendahului kita. Sedih hanya dalam batas wajar. Jangan lebay atau berlebihan. Kenapa? Karena kita harus imani bahwa mereka yang pulang lebih dulu daripada kita adalah orang-orang yang dianggap Allah sebagai orang-orang yang telah telah menyelesaikan tugasnya dan hanya menunggu pemberian penghargaan dari Allah Subhanahu wa taala. Di mana? Di alam kubur. Jadi ada alam dunia, alam kubur, alam barzah, dan alam-alam berikutnya yang ada di dalam wilayah pengetahuan Allah, yang manusia sebagai jamaah hanyalah sedikit diberitahunya. Sahih? Sahih. Bisa ada orang yang sedih, Ustadz? Boleh ya, boleh. Tapi jangan terlalu berlebihan. Kenapa? Kalau kita terlalu berlebihan sedih, berarti kadar kita bahwa orang yang mendahului kita ini sedang ada di tempat yang lebih baik dari yang sekarang, itu menurun. Gini, jika ada keluarga yang sudah berpulang, wajar sedih, wajar. Kita berpisah itu wajar. Tapi yakinkan dalam hati bahwa sekarang ini dia ada di satu tempat yang jauh lebih baik daripada yang di sini nih, di bumi. Jadi bahasa Arab tuh sangat spesifik. Alhamdulillah kita sekarang ada bersama Ustadz Ipung, Ayah Sofia, bersama para ustazah, guru-guru, dan juga calon saudara kita. Dia saudara kita sebangsa dan senegara, sewarga negara. Namanya Stephen Ajah katanya. Nggak ada panjang. Stephen Ajah. Kalau orang Sunda di Bogor, tempat saya itu pasti ada haknya di belakang. Stephen Ajah. Orang Sunda kalau ngomong gitu, pakai hak. Tony, Sony, ya kan? Rini, ya. Saya nggak tahu kalau sohih bilangnya apa. Orang Sunda gitu, ditambahin hak belakangnya, ya kan? Sahaeta katanya, siapa itu? Kainama, oh Kainama, gitu tuh kalau di Bogor.
Orang Sunda aja, maka itu orang Sunda lehernya panjang-panjang. Selain kata hak, Tony, kain nama gitu. Dia kalau nanya juga itu membuat leher tertarik. Contoh, badai kamana? Kadieu, itu maka itu lehernya panjang-panjang orang Sunda. Ya. Enggak lah. Ya, Stephen di pembukaan memberikan satu pertanyaan yang luar biasa yang dia katanya belum pernah dapat dari muslimin yang dia tanya sebagai sahabat. Who is Rasulullah? Siapa itu? Sayyidina, cinta kita. Sayyidina wa maulana Habibullah wa Nabiullah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jawabannya hanya satu ayat. Dan satu ayat itu adalah perwakilan dari seluruh isi Al-Quran dan hadis, Stephen. Satu pertanyaan, jawabannya satu ayat. Tapi itu gambaran bahwa Quran itu seluruhnya tentang Rasulullah. Wah, kok gitu? Iyalah, Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad. Hadis, sunnah, riwayat yang sahih dari baginda Rasulullah Muhammad SAW. Itu tentang beliau. Cuman karena banyak, itu keluar biasaan Allah yang memberikan wahyunya, menurunkan wahyunya kepada baginda Rasulullah melalui Jibril alaihissalam. Kenapa saya bilang luar biasa? Bisa gitu. 6.000 lebih ayat ditambah puluhan ribu hadis tentang Rasulullah itu di compact. Di sini sekarang bilangnya compact. Maka itu ada istilah compact disc, ya. Di compact, disatukan hanya dengan satu ayat. Itu sudah bisa menggambarkan Rasulullah. Sebelum Rasulullah ada, pada saat Rasulullah ada, dan setelah Rasulullah tidak ada. Baca, nak. Muhammad itu bukanlah bapak dari seseorang. Stop dulu. Muhammad itu bukanlah bapak. Oke. Kenapa ini ada nih? Dahsyat ya Al-Quran ya. Pada tahun 325 Masehi. Ini Al-Quran ini, ayat ini diperkirakan melalui uji karbon loh. Uji karbon. Al-Quran itu ada uji karbonnya. Dan Al-Quran itu tulisan awalnya diuji karbon, dating, penanggalan radiokarbon, menandakan pada saat Rasulullah bicara itu udah ada yang menulis. Gini, ada satu buku tulisan yang dipercaya sebagai kitab suci. Namanya Biblos. Namanya Bible. Itu baru dibuat, baru ditulis, maaf ya, jangan marah. Radio Carbonize mencatat bahwa penulisan paling awal itu Bible itu abad keempat Masehi. Abad keempat, tepatnya tahun 331 sampai tahun 380 Masehi. Kisah tentang pengajaran Yesus ditulis 400 tahun setelah orang yang nggak ada. Oleh orang-orang yang tidak pernah sama sekali ketemu beliau, mendengarkan ajaran beliau, apalagi mengetahui esensi ajaran beliau. Ya. Oh, ini Ustadz, kok ini kan yang ditanya Muhammad? Iya, ini gambaran. Ya, yang kamu baca itu sudah di radiokarbon dating, penanggalan radiokarbon itu antara 621 sampai 639. Paling tua itu 721. Artinya itu wilayah tahun Rasulullah masih ada. Diperkirakan Rasulullah wafat pada tahun 632 Masehi. Antara 632 atau 635 Masehi. Itu wilayah beliau. Wah, itu Masya Allah wa subhanallah Al-Quranul Karim ya. Nah, yang kamu baca itu terjemahan firman Tuhan. Kenapa saya terus stop dulu? Apa tadi? Muhammad itu bukanlah bapak. Muhammad bukan bapak.
tidak boleh ada yang panggil beliau Bapa. Kenapa? Agar tidak rancu Tuhan yang satu itu. Allah Subhanahu wa Ta'ala pelan-pelan menjaga agar pengikut Rasulullah tidak sama dengan pengikut agama tahun 325 Masehi. Agama yang mengajarkan Allah Bapa. Pernah dengar enggak? Ya, Allah Bapa. Karena katanya Yesus memanggil Tuhannya Bapa. Yesus katanya, Nabi Isa alaihissalam memanggil Tuhan Bapa. Hal ini mohon maaf, bahkan para ahli Bible sampai detik ini, Stephen, dengan segala rasa hormat, guru-guru saya, para ahli teologi itu, sampai detik ini mereka belum bisa memberikan jaminan bahwa benarkah Yesus memanggil Tuhannya Bapa. Karena Bible baru ditulis, bahasa aslinya bahasa Yunani Koine, tahun 331 Masehi sampai tahun 380 Masehi oleh orang bule, bukan oleh orang Yahudi. Tidak ada tulisan dari murid-muridnya atau Hawariun atau 12 disciples atau 12 murid Yesus yang ada tulisan tangannya. Tidak, sampai detik ini nggak ada. Oleh sebab itu ketika ayat ini turun menandakan bahwa yang kamu tanya, Muhammad itu siapa? Muhammad bukan Bapa. Muhammad tidak pernah memperkenalkan Tuhan sebagai Bapa. Muhammad menempatkan Tuhan pada tempat yang benar. Muhammad menempatkan Nabi pada tempat yang benar. Muhammad menempatkan dirinya sebagai manusia sesungguhnya. Tidak lebih, tidak kurang. Kenapa? Karena pada saat itu ada seorang manusia yang namanya Jesus tiba-tiba jadi Tuhan. Dahsyatnya cuma baru berapa kata tuh? Muhammad bukan Bapa. 3 kata. Muhammad bukan Bapa. Karena ini firman Tuhan, ini dahsyat, dalam, jerok. Kalau orang Sunda bilang jerok, dia hajar langsung. Al-Quran membatalkan bahwa tidak pernah ada Tuhan Bapa, karena kalau ada Tuhan Bapa, ada Tuhan Anak. Kalau ada Tuhan Anak, ada Tuhan Ruhul Kudus katanya. Nah, kembali lagi ada masalah. Kalau ada Tuhan Bapa, ada Tuhan Anak, bagaimana Tuhan Ibu? Ada nggak? Loh iya dong. Logically. Itu sebabnya Al-Quranul Karim itu sempurna. Kenapa? Dia jaga, detailnya itu dijaga. Kenapa? Muhammad bukan Bapa. Jangan panggil beliau Bapa. Kenapa? Nanti rancu seperti berapa ratus tahun yang lalu. Teruskan, Steve. Dari seseorang di antara kamu, tetapi dia adalah utusan Allah dan penutup para nabi. Tempatnya jelas. Dia adalah utusan Allah. Ustadz, bisa kasih ke Stephen Bible. Kan Stephen belum syahadat. Jadi jangan sampai kita nanti dibilang apa? Syubhat, menghujat. Ya Ustaz. Yohanes 17:8. Bacanya agak keras, ya. Sebab segala firman yang engkau sampaikan kepadaku telah kusampaikan kepada mereka, dan mereka telah menerimanya. Mereka tahu benar-benar bahwa aku datang daripadamu, dan mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Pelan-pelan nih. Ada satu orang tokoh yang luar biasa dari tanah Yudea Galilea. Nazaret nama kotanya. Jaraknya 145 sampai 147 kilo dari Yerusalem. Kalau masuk tol cuma 138. Nama tolnya Yitzhak Rabin, gratis, tidak ada bayar. Kalau tol di sana tidak bayar. Yesus bilang kepada seluruh orang Yahudi, orang Israel, dia bilang apa?
apa seluruh firman yang telah engkau Sampaikan kepadaku. Engkau apa kan? Sampaikan kepadaku. Oke. Ini asik. Seluruh firman yang telah engkau. Berarti Yesus bukan firman yang menjadi manusia. Itu sebabnya Al-Quran tulis, Makana Muhammadun, bukan bapak dari antara kamu, melainkan walakin Rasulullah. Supaya orang tidak ada yang bilang gini nih, Muhammad itu Allah yang menjadi manusia. Astagfirullah. Muhammad itu firman Allah yang menjadi manusia. Muhammad itu malaikat yang jadi manusia. Gak ada yang bilang gitu, gak ada. Dijaga betul. Luar biasa ya, Masya Allah ya. Setiap kata, setiap huruf Al-Quran menjaga keberadaan Rasulnya. Itu orang gak pernah baca. Maaf jangan marah. Kenapa? Kalau orang baca Yohanes 17:8, tidak akan ada orang yang bilang Yesus Tuhan karena dia firman yang menjadi manusia. Tidak ada. Kenapa orang sampai sekarang, saudaraku sayang, yang aku cintai, Kristen, terutama di Indonesia, bilang Yesus adalah Tuhan. Kenapa? Dia adalah anak Allah. Wah, ini parah nih. Allah punya anak. Langit pecah, gunung terbelah, bumi hancur kalau ada orang yang bilang Allah punya anak. Al-Quran Nurul Karim. Tapi orang Kristen dengan gamblangnya Yesus Tuhan, anak Allah. Dia adalah firman yang menjadi manusia. Padahal di situ dibilang Yesusnya ngomong, itu Yesus yang ngomong. Gondrong, orangnya ganteng, bule, matanya biru. Saya kasih lihat gambar itu. Nah, ini contoh gambar. Ini. Saya nggak tahu orang ini pernah ketemu nggak yang gambar ini. Nah, iya dong. Kan dia berani bikin ini, berarti dia harusnya pernah ketemu. Dari mana dia dapet ini? Nggak boleh ngarang, ya kan? Nggak boleh ngarang. Rasul nggak boleh ngarang-ngarang, nggak boleh. Yang kita tahu dia tuh gondrong, ya tak? Bewokan, bule, mata biru. Orang Yahudi nggak ada. Orang Yahudi itu mukanya kayak orang Arab. Mukanya Arab. Karena apa? Karena Yahudi ya Arab. Yahudi itu anak kelima Nabi Yakub alaihissalam. Keturunannya Ruben, Simeon, Levi. Masih ada yang suka pakai. Saya ulang terus, biarin. Masih ada nggak yang suka cari celana yang original? Levi, S. Levi. Saya ulang lagi. Kenapa? Ustadznya kenapa sih paling anti sama celana itu? Bukan celana aja, macam-macam ya. Kan itu produknya macam-macam. Ada baju, ada tas, ada macam-macam ya. Sepatu ada, Levi ada. Sebaiknya beli yang KW. Ustadznya kenapa? Jangan beli yang original. Kenapa? Setiap 10 sen dari every single dollar. Jadi 10 cent from every single dollar. Jadi gini, setiap $1 itu diambil 10 sampai 20 sen. Jadi misalnya harga itu barang $100 lah, taruh $100. Berarti ada 10, ada $1 atau $2 yang diambil lalu dikirim ke Israel buat beli pelor, buat nembakin saudara-saudara Islam. Bisa. Nih rumah makan ini nih, saya nggak bisa sebutkan namanya. Gini nih. Udah nggak usah disebutin, dalam hati aja. Itu sampai dengan setiap dolar. Udah. Tempat minum kopi. Nih, saya nggak bisa sebutin. Kalau Anda mau makan di situ dilarang Ustadz kayak enggak. Ustadz kayak enggak larang. Siapa yang larang? Enggak. Gidah itu duit lo. Enggak ada urusan sama gua enggak rugi, duit lo. Nih. Yang digoreng, kue yang bolong tengahnya. Depannya D.
Itu makin gila-gilaan kirim duit ke sana. Sekarang bukan lagi setiap 10 sen, setiap dolar. Sadisme. Untuk apa? Untuk beli peluru buat tembakin anak-anak kita di sana. Ustazah, melalui pembacaan Al-Ahzab 40 yang belum selesai, alhamdulillah saya kemarin dari sana, saya sampai saya pulang ke sini, baru berasa pas begitu mendarat, batuk dan muntah, karena nggak tahu kenapa, kelelahan atau apa. Banyak yang nanya, kenapa Ustadz kayak enggak ke Haifa? Orang Tel Aviv aja ditutup kok. Terus itu pasti orang Kristen yang nanya. Oh, nggak ada untungnya, emang lu yang bayarin gua. Terus kemudian ngapain harus diikutin? Perjalanannya kan singkat. Enggak. Lagian ngapain saya ikutin maunya dia? Siapa kamu? Para pemakan babi kecap suruh saya, nggak mau saya. Nggak ada urusannya sama kamu. Ini jangan diedit. Saya juga dapat pertanyaan banyak itu dari Jakarta. Itu kayak nama ke Yerusalem, ke Hebron, ke Gaza, kemana lagi? Suruh dia ke Haifa, buktikan bahwa dia sekolah di sana. Hak apa kamu? Kamu nggak punya hak apa-apa atas aku. Siapa kamu? Kamu penjajah. Itu namanya mental penjajah. Jangan diedit. Kekristenan yang bilang Kainama kenapa nggak ke Haifa? Itu mental penjajah. Ngapain aku? Apa yang harus aku buktikan sama kamu? Nggak ada, nothing to prove. Terserah gua yang pergi ke sana. Dan tujuan utama ke sana, Ustadz, sebetulnya adalah di video Hagia Sophia itu ada di paling akhir bagian dari yang kita di Hebron, yang kita kumpul sama anak-anak dan wanita serta beberapa orang dari tempat tersebut yang kita bisa kumpul di makam Nabi Ibrahim di Mamre, di Mekon, di Makpela. Alhamdulillah. Oke, ya. Begini. Ketika saya ke sana, Ustazah, bahkan orang-orang Yahudi itu cerita begini. Anak-anak itu laki-laki umur 8 tahun. Astagfirullah. Jadi ininya kena pecahan, jadi ini lepas. Jadi apa? Nyambung masih, tapi tulang aja, dagingnya semua terkelupas. Dan pada saat itu harus ditutup kulitnya kan. Di rumah sakit Mercy, rumah sakit kita, tidak ada obat bius. Gimana, obat aja nggak ada. Tapi luka itu harus ditutup. Harus ditutup. Secepatnya harus ditutup. Kalau tidak nanti bahaya bakterial. Dan anak itu dijahit tanpa obat bius. Dan ada bagian kulitnya yang terpaksa dipotong tanpa obat bius. Supaya rata, karena pecah kan. Kamu mau lagi nyumbang untuk itu? Silakan. Kami mau muslimin wal muslimah rahimakumullah. Anda yang bilang Kainama itu, ngomong aja itu. Ya. Apa hubungannya kami tetap ke tempat minum kopi yang es itu? Nggak ada hubungannya Kainama, apaan itu Islam anti toleran, dia radikal. Ya enggak, saya cuma bilang aja, berarti Anda nyumbang itu. Ya silakan aja, nggak apa-apa. Setiap tetes darah anak-anak di Gaza, Han Yunis, di Askelon, di Asdod. Kau yang makan di sana, kau yang minum kopi di sana, kau nyumbang untuk kematian mereka. Selamat menikmati. Kita kembali ke inti masalah. Dia Rasul, Jesus Rasul, dan selama kurang lebih 2000 tahun sampai hari ini pembengkokan itu terjadi. Dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bukan ingin menyalah-nyalahkan iman saudara kita tersayang di Republik ini, namanya Karesteng Kristen. Dibilang salah, tidak. Islam, muslimin wal muslimah, punya kewajiban untuk bilang ini apa? Kembalilah sayangku kepada jalan yang lurus. Karena Rasulku, Nabiku, Sayyidina wa Maulana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ku bilang, engkau bengkok. Aku tidak
tidak bilang salah, Rasulku, Nabiku tidak bilang kau salah, tidak. Agamamu tidak pernah dibilang salah, tidak. Bengkok. Kenapa? Tuh, dia sendiri bilang bahwa aku utusan Allah. Kalau kau mau masuk surga, bukan beriman kepada penyaliban aku, penebusan dosa kagak ada. 17:3-nya, Bung. 17:3-nya. Ini saya kok ditanya Muhammad siapa, kok jawabnya Jesus. Ketika kita tahu Jesus, kita tahu Rasulullah. Gampang ya? Karena sama-sama Nabi. Ya, 17:3-nya, Bung. Oke. Inilah hidup yang kekal itu. Yaitu, dari satu deh, biar semuanya jelas dulu siapa yang ngomong. Oke. Dari satu. Demikianlah kata Yesus. Berarti yang ngomong Yesus. Berarti harus percaya nggak? Engkau kok sekarang masih Kristen nih? Engkau masih Kristen ya? Berarti harus gini deh. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Walaupun badai silih berganti dalam hidupku, ku mau cinta Yesus selamanya. Ya Aba, Bapa, tuh ada tuh, ya kan? Ada barusan disebut. Ini aku anakmu, tuh kan jadi rancu, jadi belok, jadi bengkok. Kenapa? Karena ada kata yang seharusnya tidak dipakai. Apa? Di dalam surat Al-Ahzab ayat 40. Muhammadun itu bukan Bapak. Karena kalau ada kata Bapak di situ jadi bengkok semua. Lagunya mereka nyanyi. Dulu saya juga. Saya yang ngiringin malah. Saya naik di atas mimbar. Gini. Gimana lagunya? Ya itu tadi, itu refrennya namanya. Jadi apa? Ku mau cinta Yesus selamanya. Walaupun badai silih berganti dalam hidupku, ku mau cinta Yesus selamanya. Refrennya, ya Aba, Bapa, ini aku anakmu. Kan jadi kacau. Jangan gitu. Kita tidak menyalah-nyalahkan Kristen, tidak. Kita sayang. Cuman mengingatkan, hey, come on. Si ganteng itu, yang gondrong, dewok, mata biru, kalau di foto begini, ya kalau di foto kan begini ada yang nyala di sininya tuh, hatinya nyala. Ya kan? Itu dia bilang sama kau, kalau kau menjadikan dia harusnya adalah titik 2, silakan dibaca nomor 1, Bung. Maaf ya, jangan marah. Iya. Oke. Demikianlah kata Yesus. Lalu ia menengadah ke langit dan berkata, Bapa, telah tiba saatnya, permuliakanlah anakmu, supaya anakmu mempermuliakan engkau. Jadi kacau nggak tuh? Jadi kacau nggak itu? Kul huwallahu Allahu lam yalid. Iya kan? Karena apa? Ada satu kata diksi. Itu Bung maaf ya, jangan marah. Sebetulnya orang Yahudi bilangnya, Yesus kan Yahudi ya? Yesus Yahudi dong. Dia bilang Tuhannya itu siapa? Bukan Bapa, bukan Abba, tapi Rabbi. Rabbi. Rohnya hilang. Jadi tinggal Abbi. Waduh, hati-hati tuh gara-gara satu huruf. Makanya Bung, yang Bung tanya, Muhammad itu siapa? Muhammad adalah yang menyampaikan bahwa Islam adalah firman Allah, Al-Quran adalah firman Allah yang meluruskan kebengkokan yang terjadi. Cuma gara-gara satu huruf, Bung, satu huruf hilang dari Rabbi, Tuhanku, menjadi Abbi, Bapakku. Ayo loh, siapa yang tanggung jawab? Siapa yang ngilangin itu? Satu huruf, ya kan? Aku ciptaanmu, jadi aku anakmu. Permuliakanlah anakmu. Lam yalid walam. Allah tidak beranak, bos. Gimana? Lanjut. Duanya ya. Sama seperti engkau telah memberikan kepadanya kuasa atas segala yang hidup. Oke. Diberi. Engkau telah memberi kepada Yesus nih. Mananya? Berarti ada engkau, ada Yesus. Lebih tinggi mana? Yang memberi apa yang diberi? Yang memberi. Nah, berarti yang Tuhan siapa?
Yang engkau apakah yang Yesus? Yang engkau. Yang engkau. Engkau itu siapa? Jawabannya di ayat 3. Silakan. Ayat 3, inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal engkau, satu-satunya Allah yang benar. Masya Allah. Ini asik ini. Satu-satunya Allah yang benar. A-L-L-A-H. Iya. Bener nggak? A. L-nya 2. Betul. Bung, lihat sini. Saya tulis nih. I-B-U. Baca. Ibu. Saya tulis I-B-B-U. Baca. Ibu. I-B-U. Bacanya. Ibu. I-B-B-U. Ibu. Ibu. Ya, ibu. Setuju ya? Setuju. Baik. A-Y-A-H. Ayah. A-Y-Y-A-H. Ayah. Ayah. Oke. A-L-A-H. Allah. A-L-L-A-H. Allah. Allah. Ya. Ngerti ya? Allah. I-B-U. Ibu. I-B-B-U. Ibu. A-Y-A-H. Ayah. A-Y-Y-A-H. Ayah. Itu logika itu nggak usah diajarin, itu alam raya berkumandang naikkan puji padamu. Kidung Jemaat. Apa ya? Itu alamiah. A-L-L-A-H tidak pernah dibaca Allah, Bung. Sampai botak sariawan juga udah botak sariawan lagi. Udah botak sariawan, bayangin tuh orang hidupnya susah banget itu. A-L-L-A-H nggak pernah dibaca Allah. Kenapa L-nya 2? Kalau baca Allah hilangin coba. Setiap Bible hilangin L-nya 1. Umat Islam nggak akan protes. Sok ngangga tipayun. Ya silakan aja. Ya nggak? Cuman karena di situ tulisnya A besar, L-nya 2, dibacanya Allah. Umat Islam agak bingung nih. Ngomongin siapa ini? Ustazah udah datang dari tadi pengen minta bacain Al-Ahzab. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. A-L-L-A-H bacanya Allah. Nggak usah jadi kumaha Allah ya. Gimana Allah saja. Kalau saya mah gimana Allah. Nggak usah digitu-gituin, biasa aja. Normal aja apa? Allah. Coba lihat, L-nya 2. A tetap. L tetap. A tetap. H tetap. Allah. Allah. Satu-satunya yang benar. Terus? Satu-satunya Allah. Iya sayang. Ya. Terus? Dan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus. Berarti Yesus adalah Utusan. utusan siapa? Allah. Beres lah. Lalu siapa Rasulullah? Lanjutin terjemahannya yang tadi. Jangan hilang, terjemahannya hilang, paket habis. Enggak kan? Kak, masih ada paketnya? Alhamdulillah. Muhammad Bukanlah Bapak dari seseorang di antara kamu, tetapi dia adalah utusan Allah. Asik. Allah, ya. Dan penutup para nabi. Asik, Masya Allah. Itu ya, satu ayat tapi mencakup seluruh Bible-mu itu loh, Bung. Allahu Akbar kabira. Yohanes 5 nomor 30. Yohanes 5 nomor 30. Aku tidak dapat berbuat apa-apa. Ini yang ngomong siapa? Saya tanya dulu. Yesus. Yesus. Ya. Oke. Dia bilang apa? Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Aku menghakimi sesuai dengan apa yang aku dengar, dan penghakimanku adil, sebab aku tidak menuruti kehendakku sendiri, melainkan kehendak Dia yang mengutus aku. Asik, Masya Allah. Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Gini. Misal ya, ini contoh, jangan diambil hati ya, jangan diedit ya. Misalnya, presiden memilih menteri, presiden memilih para menteri, misalnya. Misal ini contoh, ya. Dan di antara menteri itu ada yang ternyata pelaku tindak pidana korupsi. Terduga, bukan terduga, sudah terbukti.
pelaku tindak pidana korupsi. Presiden memilih dia tetap jadi menteri. Masih bisa disalahkan enggak? Enggak, kenapa? Presiden manusia. Presiden juga manusia, kan gitu. Dia bukan Tuhan. Dia tidak mengetahui apa yang sebatas di luar batas pengetahuan dia. Kalau Tuhan tahu semua, bener gak? Yesus bukan Tuhan, bukan kata Ustadz Ipung, bukan karena Ustadz King, bukan. Kata Yesus sendiri, apa dia bilang? Aku tidak dapat melakukan apapun dari diriku sendiri. Kalau Tuhan bisa melakukan apapun. Nanti orang Kristen tanya, itu Tuhan orang Islam bisa nggak jadi manusia? Bisa, tapi dia nggak mau. Kenapa? Ketika Tuhan jadi manusia, maka yang tidak terbatas menjadi terbatas. Sekali lagi, kalau Tuhannya orang Islam, itu beda sama Tuhannya orang Kristen. Tuhannya orang Kristen, Tuhan menjadi manusia. Itu hal yang tidak mungkin. Kenapa? Yang tidak terbatas menjadi yang terbatas. Tuhan itu pencipta langit dan bumi beserta segala isinya. Bayangin, bumi aja dibandingkan matahari cuma segini nih. Segimana gedenya Allah pencipta itu. Belum lagi namanya planet, namanya Blue Star 7 itu ya. Yang matahari segini. Star 7 itu, si biru itu. Matahari coba kecil gini. Allah yang menciptakan. Ayolah mikir gitu, mikir. Bagaimana dia bisa masuk ke situ? Dan ketika dia jadi manusia, maka dia jadi tidak maha kuasa. Oh enggak, dia bisa balik lagi jadi Tuhan. Enggak, udah hilang. Kenapa? Yang maha kuasa jadi yang tidak maha kuasa. Untuk kembali menjadi maha kuasa, dia harus maha kuasa. Ketika dia jadi maha kuasa, dia tidak bisa kembali lagi. Wah, ini tidak bisa. Lalu yang terakhir, Bung, saya ingin Bung memperhatikan apa yang nanti dikasih lihat oleh Ustadz Ipung sebagai penutup dari bacaan kita. Dari pertanyaan Bung aja nih bisa dapat 45 menit ngomong. Satu pertanyaan, siapa Rasulullah? Rasulullah bukan Bapak, dan dia adalah Rasul, utusan Allah, Nabi penutup para Nabi, khatamun nabiyyin. Itu jawabannya. Udah tahu? Yesus menceritakan Rasulullah? Oh, nggak tahu kalau itu. Nggak tahu. Orang Kristen nggak ada yang percaya Kainama. Kainama diadukan ke polisi gara-gara ini nih. Nanti yang sebentar live streaming. Ini nih masih ada yang live streaming nih. Sekarang nih masih ada yang live streaming. Rame, ada berapa? Jadi karena ada seorang yang sedang bermasalah, ada seorang YouTuber Kristen sekarang sedang bermasalah. Diambil oleh Polda di Sumatera Utara. Tadi malam ditangkap. Masuk langsung. Dilindungi ya, bukan dipenjara, dilindungi, bukan dipenjara ya, dilindungi, jangan diedit. Dilindungi oleh pihak, diamankan oleh pihak kepolisian tadi malam. Lalu semua YouTube channel Kristen itu bilang, kita laporkan Kainama. Sejak setahun yang lalu ya laporannya. Ustadz Ipung pernah mengurusin saya sampai jam 2 malam di Bareskrim Gatot Subroto. Wah, itu luar biasa itu. Ada asiknya gitu. Ada apa ya? Ada apa, adrenalin gitu, adrenalin. Salah satunya gara-gara ini saya bilang Yesus nyambung Stephen dan Yesusnya orang Kristen menubuatkan Rasulullah Muhammad. Wih, bohong aja nih. Alkitab bahasa Arab, kitab suci Mobi Arab, Bible bahasa Arab, Matius 23:39. Nih, Bong, dengerin ya, ini bahasa Arab. Yesus kok ngomong Arab? Iyalah, bahasa aslinya Aramea dia. Aramea itu satu rumpun bahasa Semitik sama Arab. Pemirsa mungkin bisa ikuti
supaya bisa ikut mendapatkan data juga. Karena biasanya kalau kita bawa Alkitab begini terus kemudian kita menunjukkan data, sementara orang lain nggak punya, kesulitan di mana beli buku itu, di mana beli Bible tahun itu, di mana itu, kok jenisnya itu beli di mana, apakah harus beli di Eropa dan seterusnya. Mudah sekali pemirsa bisa ikuti, ketik di Google kitab suci Mobi Arab atau kitab suci Mobi, MOBI, bahasa Arab. Nanti ketemu di situ ya. Pilih yang kitab suci Mobi Arab itu, diklik, kemudian muncul nanti Matius, Markus, Lukas, Yohanes dan seterusnya. Itu pilih Matius pasalnya 23 ayatnya 39. Saya bacakan. Dengarin baik-baik. Fa inni awakkadu lakum annakum la tarawni ba'dal an ila ayyatiya waqtun taquluna fi tabarakal ati bismillah. Kamu tidak akan melihat aku lagi. Matius 23 39. Cek. Kamu tidak akan melihat aku lagi sampai datang orang yang mengucapkan bismillah. Bung baca. Oke. 23:39. Oke. Dan aku berkata kepadamu, mulai sekarang kamu tidak akan melihat aku lagi. Hingga kamu berkata, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Nah, dalam nama Tuhan, di dalam Bible bahasa Arabnya tadi. Jadi gini, Yesus bilang kepada Hawariun, para muridnya, udah, sebentar lagi aku diangkat Allah. Kamu tidak akan melihat aku lagi. Tapi nanti setelah ada orang yang datang mengucapkan bismillah, itu tanda bahwa aku akan datang lagi. Jadi kalau belum datang orang yang mengucapkan bismillah, maka Nabi Isa tidak akan turun. Nah, sekarang udah datang nih Rasulullah. Kita udah ada umat yang mengucapkan baca Quran bismillah, mau makan bismillah. Artinya apa? Hati-hati. Sebentar lagi dia bilang, tidak ada nabi dalam Alkitab, dalam Bible, dalam Biblos, dalam Bible, baik PL maupun PB, perjanjian lama, perjanjian baru, nabi yang bilang Bismillahirrahmanirrahim. Gak ada yang bilang gitu. Cuma satu, siapa? Yang tadi, makana Muhammadun. Cuma satu itu, khatamun nabiyyin. Dia yang bilang. Sampai kita umatnya bilangnya ikut-ikut bis. Kita semua ini tanda hari kiamat. Hati-hati. Jangan macam-macam. Kamu nanti insya Allah ucapkan syahadat, kamu jadi muslim, kamu menjadi bagian dari tanda kiamat. Terakhir, sebagai penutup, Ustaz Ipong, ketik Kidung Agung 516 versi paralel Sadap. Udah buka Sabda. Yang atasnya ada tulisan kuning. Mana coba lihat kayak gimana hasilnya? Seperti ini. Ah, betul. Yang kuning baca. Yang paling atas ya. Iya. TB, ya kan? Iya. Kata-katanya manis semata-mata, segala sesuatu padanya menarik. Demikianlah kekasihku. Demikianlah temanku, hai putri-putri Yerusalem. Ada nggak Muhammadnya? Nggak ada. Ustadz Ki, malu-maluin. Nggak ada. Geser ke, jangan ditutup dulu, geser ke bawah. Ada kotak-kotak bahasa kuno, bahasa Indonesia warna merah, bahasa Inggris, benar nggak? Ya, ada kan? Lewatin dikit. Lewatin dikit. Terus ada kata-kata di bawahnya ada dalam kurung angka-angka, bener nggak warna biru? Iya. Bener ya. Nah, cari 04261. Bacanya apa? Muhammad. Kenapa diumpetin? Udah. Muhammad itu pertanyaan dari Bung Stefan. Ustaz, aku udah tanya sama temenku, aku nggak puas.
Siapa Muhammad? Muhammad adalah seseorang yang mencintai engkau. Yang nanya sekarang, ini sore ini dia lagi nanya sama Stephen. Stephen, kau cinta Yesus enggak? Hah? Wah, jangan. 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 Karena Rasulullah Muhammad SAW justru menyatakan kepada kita umat Islam, kalau kita tidak cinta Yesus, kita nggak sah jadi Islam. Oh iya, iya. Kita yang cinta Yesus, amana billahi wa rasulih. Semua Nabi Allah, Rasulullah kita harus cintai dan muliakan. Jangan bilang dia difitnah jadi Tuhan. Stop memfitnah Yesus jadi Tuhan. Itu tanda kita cinta dia. Stop bilang dia telanjang di atas kayu salib. Itu mempermalukan Rasulullah. Yesus itu Rasulullah. Kita baca tadi kan? Iya. Yesus adalah utusan. Utusan itu bahasa Arabnya Rasul Allah. Iya. Yang Tuhan itu tadi dibilang, engkaulah satu-satunya Allah yang benar. Satu-satunya, tidak ada yang lain. Bahasa Islamnya la ilaha illallah. Yesus Muslim, kawan. Dia adalah Rasulullah. Kita tidak menghina dia. Dia diludahin, ditonjok, ditelanjangin, ditombak, dipasang mahkota duri, diketok berdarah-darah, dicambuk daging belakangnya copot-copot, dipaku. Dan yang paling parah, umat Kristen memfitnah beliau, bilang boleh makan babi. Itu fitnah paling besar. Rasulullah bilang, hai umatku, umat Islam, kalau engkau cinta sama aku, jangan pernah hinakan nabi yang lain. Muliakan juga, termasuk Isa ibnu Maryam. Nama lainnya Jesus. Muliakan dia. Jadi mulai sekarang saya tanya lagi nih, udah kedua nih. Tadi yang pertama, nggak mau cinta Yesus dikit. Wah, gawat ini. Gawat. Saya tanya, cinta Yesus nggak? Oh, nggak mau. Wah, jangan gitu. Iya. Stephen, apakah engkau cinta Yesus? Iya. Kalau engkau cinta Yesus, bagaimana caranya membuktikannya supaya orang tahu kamu Stephen mencintai Yesus? Berhenti menyembah dia. Betul. Berhenti mempertuhankan anak Maria. Berhenti bilang dia dipaku di kayu salib karena dosa-dosamu. Kasihan, dia nggak tahu apa-apa, masa dia tanggung dosamu? Yang bikin dosa manusia, dia yang mati. Wih, apa-apaan ini? Berhenti. Karena apa? Bible tidak pernah tulis itu. Insya Allah hari ini langsung kamu mengucapkan syahadat karena sudah tahu siapa itu Nabi Muhammad. Iya. Alhamdulillah. Nanti belajar lagi sama para ustadz yang di sini, ustazah, ya, untuk mengetahui lebih dalam lagi. Ada lagu di gereja gini, ku jatuh cinta padanya, tambah dan dalam dan tambah dan dalam lagi. Ku jatuh cinta padanya, tambah dan dalam dan tambah dan dalam lagi. Jadi kalau kita jatuh cinta sama seseorang, pasti kita pengen tahu lebih dalam, benar gak? Jangan manggut-manggut aja lu. Iya dong, ya kan? Kan lu lagi jatuh cinta lu ya. Ya. Sekarang pertanyaan saya kepada dia, ini ntar lu, Kak, lu cinta gak sama Rasulullah? Cari tahu dia. Lewat apa? Kumpul dengan para ustadz, ustazah. Tanya. Jangan tinggalkan pengajian. Jangan tinggalkan baca Quran. Jangan tinggalkan baca sirah nabah. Dan jangan tinggalkan jilbabmu di mana lupa taruhnya. Karena itu lambang kau cinta sama dia. Ketika engkau cinta sama dia, dia mencintai engkau, maka semua doa-doamu dijawab. Masya Allah, wa subhanallah. Kau cinta Yesus? Buktikan. Kau cinta Rasulullah Muhammad? Buktikan. Cari tahu. Makin dalam lagi. Sudah siap untuk cari tahu Muhammad? Sudah siap untuk cari tahu? Ada yang paksa nggak kamu untuk Nggak ada. mencari tahu tentang Rasulullah? Tidak ada.
Ada yang ancam-ancam nggak? Nggak ada. Baik. Maju. Sekali lagi aku tanya, saudaraku sayang Stephen, apakah ketika engkau ingin mengenal dan jatuh cinta kepada Rasulullah, baginda Sayyidina wa Maulana Habibullah wa Nabiullah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apakah ada yang paksa engkau? Tidak ada. Ada yang ancam engkau? Tidak ada. Dalam tekanan? Tidak. Apakah ada yang iming-iming memberikan hadiah uang atau jabatan atau pekerjaan? Tidak ada. Ada yang menjanjikan kamu kalau jatuh cinta kepada Rasulullah lalu bersyahadat, baru aku mau nikah sama kamu? Tidak ada. Masya Allah. Engkau ikhlas? Kelas. Ridho? Ridho. Pegang tangan Ustadz Ki. Ikuti kata-kata Ustadz Ki. Jangan terlalu cepat. Yang penting jelas agar bisa didengar oleh para saksi semua. Baik. Ya? Ya. Karena nanti mereka dan saya ditanya Allah ketika kami mati. Ya. Apakah engkau melihat dan menjadi saksi ketika seseorang laki-laki di rumahnya Bunda Sarpini mengucapkan 2 kalimat syahadat, iya ya Allah, kami nanti bertanggung jawab. Siap? Siap. Bismillah. Bismillah. Ar-Rahman. Ar-Rahman. Ar-Rahim. Ar-Rahim. Dengan menyebut nama Allah Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, yang Maha Pengasih, lagi Maha Penyayang. lagi Maha Penyayang. Asyhadu Asyhadu anna anna ilaha ilaha illallah illallah wa asyhadu wa asyhadu anna anna Muhammadan Muhammadar Rasulullah. Rasulullah. Aku bersaksi Aku bersaksi bahwa sesungguhnya bahwa sesungguhnya tiada Tuhan selain Allah, tiada Tuhan selain Allah, dan aku bersaksi dan aku bersaksi bahwa sesungguhnya bahwa sesungguhnya Nabi Muhammad Nabi Muhammad adalah utusan Allah. adalah utusan Allah. Stephen, Ustadz K mau tanya dan Ustadz K mau Stephen jawab dari hati Stephen yang paling dalam ya. Ya. Hari ini engkau beragama apa? Muslim. Takbir. 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 Ustazah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan naimin, hamdan syakirin, hamdan yuafi ni'amahu yukafihu mazidah. Ya Rabbana lakal hamd kama yanbaghi lil jalali wasikal karimi wa azmi sultan. Hari ini engkau yang memilih Stephen untuk menjadi umatmu ya Allah, melalui pengakuan bahwa tiada Tuhan selain engkau ya Allah, dan Nabi Muhammad adalah utusanmu ya Allah. Ampuni dosa-dosa kami ya Allah, jadikan kami takhir di hadapanmu ya Allah, agar kami boleh menegadahkan tangan meminta kepadamu ya Allah. Walhamdulillahirabbil alamin. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Terima kasih yang terbanyak kepada Ustadz Kainama. Sebelum kita tutup, izinkan 2 menit saya bertanya kepada Ananda. Tolong sebutkan nama lengkap. Stephen. Tidak ada nama baptis? Tidak ada. Tidak. Kemudian sudah khitan atau belum? Sudah. Kapan khitannya? Juli lalu lah. Loh, sudah kemarin ini? Baru. Oh, baru. Juli Oh, belum lalu. belum syahadat sudah khitan. Iya betul. Oh, memberanikan diri. Iya. Luar biasa ya. Iya. Berapa hari sembuh? Mau hampir 1 bulan lah. Hampir 1 bulan sembuh? Iya. Oh, bed rest. Iya. Baik, ke depan Ananda kan ini kan sudah Islam ya. Ke depan makan babi kecap atau enggak? Enggak. Enggak ya? Janji enggak? Janji. Tapi kok dulu sering makan? Jarang juga. Jarang ya? Jarang. Enak atau enggak enak? Enak. Ada enak ada enggak? Yang enak gimana? Ya tentu aja lah. Jarang banget saya makan. Ke depan Ananda kan ini kan sudah Islam. Ke depan minum tua atau enggak? Enggak. Enggak ya? Yakin enggak ya? Ya yakin. Ya. Haram minum tua. Imamat 10 ayat 9. Ya. Ini bukan harapan, ini bukan doa, hanya penegasan. Ya. Seandainya Ananda lagi miskin-miskinnya dan tidak mampu makan, bahkan untuk besok aja makan tidak ada. Bukan hanya besok, hari ini makan saja ngutang. Ya. Lalu ada orang ngasih kekayaan 5 miliar.
menawarkan kepada Ananda kembali ke Kristen, mau apa tidak? Tidak. Tidak. 5 miliar hari ini nggak ada duit buat makan, ngutang. Tidak. 5 miliar. Tidak. Yakin? Yakin. Bagaimana yakin itu? Ya, agama saya tidak bisa dinilai dengan uang. Oh, alhamdulillah. Baik. Cinta Yesus atau tidak? Ya. Cinta harus. Ya, harus. Wajib. Sebagai orang Islam tadi Satkil udah Ya. bilang harus wajib cinta Yesus. Ya. Orang Islam itu top number 1 pecinta Yesus yang sejati di dunia ini. Ya. Justru yang tidak cinta Yesus itu adalah yang pertama adalah orang Kristen. Ya. Mereka adalah orang-orang yang mendukung upaya penyaliban, upaya pembunuhan, penyiksaan secara keji, kejam dan biadab kepada Yesus Kristus alaihissalam. Orang Islam, dalam Islam itu wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin syubbalahum. Mereka tidak pernah membunuhnya, mereka tidak pernah menyalibnya, melainkan yang dibunuh adalah dan disalib adalah orang lain yang wajahnya diserupakan mirip Yesus. Itulah yang dibunuh dan disalib. Dan Yesus Kristus diselamatkan oleh Allah, ditempatkan di tempat yang mulia, tidak dibunuh, tidak disiksa secara keji, kejam dan biadab. Dan yang kedua, yang tidak cinta kepada Yesus itu orang Yahudi. Orang Yahudi itu menganggap Yesus adalah orang yang hina. Dan seterusnya. Banyak sekali dalilnya, termasuk di kitab Talmud itu. Orang Yahudi banyak menghina Yesus. Baik. Hormati Yesus tidak? Hormati Yesus pasti ya, tentu. Pakai jilbab tidak? Tidak. Oh ya, baik. Pasti ya, enggak boleh pakai jilbab karena laki-laki. Baik. Agama sekarang? Muslim, Islam, sama seperti Yesus. Karena Yesus tidak pernah beragama Kristen. Yesus beragama Muslim, dia dan tidak pernah mengenal apa itu Kristen. Selamat, Masya Allah, Ananda telah menjadi pengikut Yesus yang sejati. Amin. Di sini kita selesaikan secara adat. Barakallahu fikum. Jazakumullah khairan katsira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. مولانا أعطيت نعمة الإيمان علينا بمن يرسل الإنسان أن يبلغ آيات من الرحمن شكرنا